Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syihab Fahmil Qawim, STP MSI, dan rekan-rekan dari T04 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya MC Rapli Hamdi dengan NIM 215 08 03 07 111 059 dari kelas MIHP T04 akan memaparkan sedikit materi terkait dengan manufacturing and cost operation pada mata kuliah Manajemen Industri Hasil Perikanan 2023. Manufacture and cost operation. Terdapat beberapa pembahasan dari manufacturing and cost operation, di mana yang pertama ada manufacturing capability, yang kedua production rate, yang ketiga ada plant capacity, yang keempat capability, yang kelima manufacturing lead time, yang keenam biaya-biaya operasional manufacturing, dan ada sedikit tambahan terkait dengan utilization. Yang pertama, manufacturing capability. Manufacturing capability merupakan kemampuan di mana pasti di setiap perusahaan mempunyai batasan terkait dengan teknis dan fisik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Terdapat 3 subtopik dari topik manufacturing capability, yaitu yang pertama, technological process capability, yang erat kaitannya dengan spesialisasi suatu perusahaan dalam mengolah suatu bahan. Kemudian yang kedua ada physical size and weight of product, yang berkaitan dengan ukuran yang sesuai yang dibuat dan ditimbang sesuai dengan produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada production capacity, yang merupakan jumlah maksimal kapasitas dari produksi. Yang kedua ada production rate, di mana terdapat job shop yang merupakan salah satu cara, yaitu dengan penerapan customize dan beberapa produk yang khusus diciptakan untuk produksi. Kemudian ada yang kedua, batch production, yang merupakan produksi dalam skala kloter, memuat dari berbagai macam variasi dengan jumlah berdasarkan urutannya masing-masing atau dengan berdasarkan spesifikasi tertentu. Dan yang ketiga ada mass production, yaitu produksi massal terkait dengan jumlah variasi yang sedikit namun mementingkan kuantitas yang sangat banyak dengan jumlah produksi yang besar. Untuk operation cycle time sendiri, TC sama dengan TO ditambah TH ditambah TS, di mana TC ini merupakan operation cycle time dan satuan menit per piece, yang TO merupakan actual processing time dalam satuan menit per pieces, TH yaitu handling time menit per piece, kemudian TS ada setup time dalam satuan menit per piece. Plant capacity. Plant capacity merupakan rate output maksimal yang dapat dihasilkan suatu perusahaan. PC sama dengan NHRP, di mana PC sendiri merupakan production capacity dan satuan output unit per week, yaitu jumlah unit yang dihasilkan dalam satu pekan. N merupakan jumlah work unit, S jumlah shift per periode dengan satuan shift per week, H merupakan jumlah jam kerja per shift dan satuan hours per shift, dan RP merupakan production rate setiap work unit dalam satuan output unit per hours. Terkait dengan plant capacity sendiri, terdapat beberapa cara untuk pengelolaan plant capacity secara maksimal, di mana yang pertama kita dapat mengubah jumlah shift kerja per minggu, kemudian yang kedua dapat mengubah jam kerja per shift, dan yang ketiga menambah atau mengurangi jumlah work center atau equipment. Karena dengan
plan yang sangat maksimal akan didapatkan hasil yang maksimal juga. Utilization. Sejumlah output yang dihasilkan fasilitas dibagi kapasitas unit yang dihasilkan. Dengan rumus PC sama dengan NSRP per NO, kita kaitkan dengan utilization, maka menghasilkan U sama dengan VC per Q, di mana PC sendiri merupakan kapasitas produksi piece per week, U fasilitas utilisasi dalam persen, dan Q kuantitas produk dengan satuan pieces per week. Availability, pengukuran umum terhadap reliability sebuah mesin. Terdapat dua kategori dari availability. Yang pertama ada mean time between failure, MTBF, yaitu rentang waktu rata-rata di mana suatu mesin mengalami kerusakan atau breakdown, atau merupakan jarak kerusakan suatu mesin terhadap kerusakan selanjutnya. Dan untuk kategori yang kedua, mean time to repair, MTTR, merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu mesin untuk diperbaiki, memulihkan kerusakan, dan kembali beroperasi secara normal. Terkait dengan MTTR ini, reparasi terkait suatu mesin dibutuhkan, dan waktu sangat menentukan bagaimana kondisi optimal dari operasi akan berjalan kembali normal. Selanjutnya ada quantity terhadap availability dan utilization. Dan rumus Q sama dengan A, U, dalam kurung NSRP, di mana Q sendiri merupakan kuantitas output dan satuan unit per minggu. A merupakan availability, U utilization, N jumlah work unit per mesin, S jumlah shift per periode shift dalam minggu, H jumlah jam kerja per shift dalam satuan jam per shift, dan RF production rate tiap work unit dalam satuan output unit per jam. Selanjutnya ada manufacturing lead time atau MLT, merupakan waktu total yang diperlukan suatu proses produksi untuk dapat menghasilkan suatu produk. MLT sangat erat kaitannya dengan waktu. MLT sendiri mempunyai rumus perhitungan di mana sigma N dikali dalam kurung T set ditambah Q kali TOC ditambah T naught, di mana MLT merupakan manufacturing lead time dalam satuan menit, sigma N merupakan number of workplace dalam satuan piece, T set merupakan time for setup operation dalam menit, Q kuantitas part, TOC merupakan time for operating cycle dalam menit, dan T naught time for non-operation dalam menit. Dari beberapa literatur dan beberapa terminologi juga, manufacturing lead time mengaitkan terkait dengan seberapa cepat suatu produk dapat segera dikirim ke konsumen. Yang terakhir ada biaya-biaya dalam operasi manufaktur. Terdapat 3 biaya utama. Yang pertama, fixed and variable cost. Fixed sendiri merupakan biaya pasti yang dikeluarkan dalam satuan jangka waktu tertentu, mencakup sewa gedung, sewa peralatan, dan lain-lain. Variable cost sendiri merupakan cost yang masih bisa berubah-ubah terkait dengan kondisi dari perusahaan dalam pengelolaan, seberapa besar produksi akan dihasilkan dan seberapa besar dari produksi itu diterima. Kemudian yang kedua ada direct labor, material
dan overhead. Direct labor sendiri merupakan biaya terkait dengan asuransi upah pekerja, asuransi dari kesehatan dan keselamatan kerja, upah dari anak istri, dan lain-lain berkaitan dengan faktor produksi, di mana kondisional menyesuaikan bagaimana situasi dari kondisi suatu perusahaan berjalan, dan overhead sendiri merupakan biaya di luar dari produksi itu dijalankan, seperti kelistrikan, penerangan, dan lain segalanya. Kemudian yang terakhir ada cost operation of equipment usage, di mana biaya ini terkait dengan bagaimana equipment digunakan, baik itu dalam segi pengoperasian, handling preservatif, maupun reparasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.